Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Zulfa Ismawati MPD selaku dosen mata kuliah dakwah bil lisan dan teman-temanku semua yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan dan haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita masih tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'at dan umatnya. Beliau adalah sosok mulia yang telah membimbing dan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada kedamaian dan ketentraman, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat yang masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lagi yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu hanya berupa materi ataupun uang. Nah, pemikiran yang seperti ini sebenarnya sangatlah tidak benar, karena apabila kita berpikir seperti ini berarti kita termasuk orang yang kufur. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, maka sehendaknya kita bersyukur, dan dampak dari bersyukur ataupun positifnya dan manfaat dari kita bersyukur yakni pertama menghilangkan rasa sombong dan angkuh, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata, dan menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia, tentram, dan juga damai. Apabila kita tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas apa yang orang miliki. Namun kita coba untuk memandang ke bawah, karena dari situlah kita akan tersadar bahwa kita adalah orang yang beruntung dibanding dengan orang yang lain atau yang ada di bawah kita. Ada beberapa cara bersyukur, diantaranya yang paling utama adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan yang apa telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala anggota tubuh kita gunakan pada hal kebaikan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan bersyukur atas nikmat Allah. Bibir atau di dalam hati kita mengucapkan kata alhamdulillah, itu juga merupakan salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada orang yang memuji kita, maka kita juga mengucapkan alhamdulillah. Dikala ada orang yang bilang bahwa wajah kita tampan ataupun cantik, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan di saat ada orang yang bilang bahwa wajah kita itu wajahnya cantik, kita pintar dan lain sebagainya, maka tetap mengucapkan alhamdulillah. Di saat ada orang yang bilang bahwa diri kita itu
mempunyai kelebihan daripada mereka, maka kita juga mengucapkan alhamdulillah. Nah, di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah alhamdulillah. Nikmat apapun itu, saat diri kita ada yang memuji, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pantas untuk dipuji, hanyalah Allah yang berhak mendapatkan dan pantas untuk dipuji. Hadirin yang berbahagia, wajah kita ini yang ganteng, yang cantik, tampan dan lain sebagainya hanyalah milik Allah, yang mana akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah cantik yang kita miliki juga hanyalah milik Allah, dan suatu waktu nanti akan kembali pula kepadanya. Pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mobil mewah, motor kita yang sangat keren, rumah yang megah, harta kekayaan yang berlimpah, dan semua itu hanyalah milik Allah. Suatu waktu Allah juga akan mengambil dan mencabut apa yang kita miliki, dan kekayaan yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakan hanyalah kecil. Kita dihina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun kecuali karena kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan mengucapkan banyak-banyak alhamdulillah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan, semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur juga merupakan salah satu bentuk sikap yang mana direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan lain sebagainya, karena dengan bersyukur kan menambah kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan ataupun musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi sampai mau memutus usia. Nah, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar serta ikhlas dalam menjalani musibah apa yang telah Allah berikan. Jangan lupa dulu teman-teman bahwasanya di balik kesusahan atau musibah tersebut yang menimpa kita itu banyak tersimpan segudang bahkan lebih banyak hikmah kebaikan yang ada. Misalnya tiba-tiba kita diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita mengeluh ataupun berputus asa, karena kalau kita gali secara mendalam, dengan sakit yang diberikan Allah tersebut ternyata adalah sebenarnya dosa yang kita sedang lakukan pada waktu sebelumnya itu dapat berkurang. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang mungkin ketika sehat seseorang tersebut kerjanya fitnah ataupun menggosip. Kalau sakit buat ngomong berbicara malasnya minta ampun. Karena itu baik senang maupun susah, bersyukur harus kita tetap lakukan bagi setiap muslim sejati. Rasulullah SAW adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda baik yang dahulu maupun yang akan datang? Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai. Marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa dan bersama-sama dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah
diri kami dari dosa-dosa dan maksiat, dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan yang tercela. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami, hiasilah diri kami dengan kesabaran serta kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.